Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan makisina fihi abadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Apa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun? Aw amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada seorang hamba-Nya sebuah Alkitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan adanya siksaan dari sisi Allah, dan juga untuk menjadi berita gembira bagi orang-orang yang beriman yang senantiasa mengerjakan amal-amal saleh, bahwasanya bagi mereka adalah balasan yang baik, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Saya menjadi saksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang patut untuk diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang patut untuk diabdi kecuali Allah, tidak ada yang patut untuk ditaati kecuali Allah, dan tidak ada yang patut untuk sangat dicintai kecuali hanya Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, dan hanya untuknya lah segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan saya menjadi saksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba-Nya dan juga Rasul-Nya yang diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepadanya, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman, dan juga tidak lupa mudah-mudahan kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adapun sesudah itu, maka sungguh Allah telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, kalaulah seandainya penduduk negeri ini sudah beriman dan sudah bertakwa semuanya, pasti kami buka pintu barakah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi, jika mereka mendustakan, pasti kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Suci, yang Maha Tinggi, yang Maha Raja, yang Maha Kuasa, telah menyatakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, kalau seandainya penduduk negeri ini, ya, kita perkecil sebenarnya bahasa ini luas ya untuk dunia ya. Kalau Al-Quran itu dimensinya adalah dunia, tetapi dalam hal ini kita perkecil, ya, kita perkecil sampai di Indonesia saja, ya, sampai di Indonesia saja dulu.
Allah katakan kalau seandainya penduduk negeri ini sudah beriman semuanya dan sudah bertakwa semuanya, pasti kami buka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Ini kata Allah yang maha suci, yang maha tinggi, yang maha benar. Jadi menyatakan di dalam kitab Allah, di dalam ketetapannya, bahwa kalau seandainya penduduk negeri ini sudah beriman semuanya dan sudah bertakwa semuanya, pasti dibukakan pintu barokah dari langit dan dari bumi. Apa itu barokah? Barokah menurut kamus bahasa Arab, di dalam kamus Al-Bisri, Al-Munawwir, dan juga di Mahmud Yunus, di situ artinya adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Dan juga menurut tafsirul Quran, salah satu diantaranya adalah tafsir kitab Jalalain, bahwa yang namanya barakah diantaranya adalah rasa aman, kesuburan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Itu bisa dibuka nanti nih, surat Al-Imran ayat 96 dan 97, dan di surat Saba surat yang ke-34 ya, ayat 15 dan ayat 18. Jadi kalau seandainya penduduk ini sudah beriman semuanya dan sudah bertakwanya, sudah bertakwa semuanya, maka Allah akan bukakan pintu keamanan, pintu-pintu kenikmatan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kesuburan, dan pintu-pintu kesejahteraan. Ya, ini seandainya. Karena di situ ayatnya diawali dengan walau, ya, jikalau seandainya umpamanya sudah beriman semua, sudah bertakwa semua, pasti kata Allah. Di situ ada la-nya, la taukid. Ya, kalau dalam ilmu nahwu di situ terangkan bahwa la-nya la taukid yang artinya adalah sungguh pasti. Ini yang ngomong yang maha benar, yang maha suci, yang maha menepati janjinya, yang tidak akan mungkin. Artinya, kalau seandainya penduduk Indonesia ini sudah beriman semua dan sudah bertakwa semua, pasti dibuka pintu barokah. Ya, ini kita berandai-andai. Seandainya sudah beriman deh semua nih, ya, sudah bertakwa semua, sudah melaksanakan semua perintah Allah, sudah menjauhkan semua yang dilarang oleh Allah, sudah pakai jilbab semua perempuannya, nggak ada lagi yang you can see, yang you boleh lihat ketek saya. Ini wanita muslimahnya sudah pakai jilbab semua, sudah pakai kudung semua, sudah salat semua, sudah puasa semua, sudah zakat semua, sudah infak semua, sudah melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah, sudah berhukum dengan hukum Allah. Pasti Allah turunkan keamanan di negeri ini. Siangnya aman, malam aman, jalan rame-rame aman, bertiga aman, berdua aman, sendirian aman. Jangankan kata jalan siang, jalan tengah malam juga bakal aman. Jangankan laki-laki yang berjalan di tengah malam, perempuan sendiri pun akan aman. Dia akan aman dari penjahat, ya, pencopet, penodong, perampok, pemerkosa, pembunuh. Di desa aman, di kota aman, di rumah aman, di mana-mana aman. Ini kalau sudah beriman dan sudah bertakwa semua. Kalau ini naruh duit di rumah aman, di bawah bantal aman, taruh di bank apalagi, ya, walaupun tidak ada petugas keamanan, itu pasti aman. Bukan mungkin, pasti aman. Tidak ada lagi, itu nggak perlu lagi itu laki-laki berguru ke Banten itu buat punya ilmu kebal, nggak perlu. Nggak perlu lagi itu ajar beraja musti, semu gunting, nggak perlu itu. Ya, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang bakal mau membunuh. Sudah tidak ada lagi orang yang mau merampok, nggak ada
Gak bakal lagi kita dengar itu perampokan, gak akan ada. Yang kedua, Allah akan turunkan kenikmatan di mana saja kita nikmat. Di desa nikmat, di kota apalagi. Di mana saja kita akan bahagia. Dan siapapun dia akan bahagia. Apakah itu rakyat jelata, apakah dia itu pejabat, apalagi presiden. Semua bahagia. Dan yang ketiga, Allah akan turunkan kesuburan. Di mana-mana subur, kita hijau semua. Nanam padi satu bukir, tumbuhnya 700 bulir. Nanam apa aja jadi. Ya, tongkat kayu jadi tanaman. Itu kalau negeri ini sudah diberkahi oleh Allah, maka Allah jadikan negeri itu yang subur, makmur, dan juga pasti penduduknya akan sejahtera. Akan tercapai cita-cita Presiden Soeharto, Gemak Ripah Loh Jinawi Toto Tentrem Kerto Raharjo, tetap tok. Itu seandainya kalau sudah beriman dan sudah bertakwa. Pertanyaannya, sudahkah bangsa kita ini utamanya sudah beriman semua dan sudah bertakwa semua? Satu orang yang jawab. Sudahkah bangsa kita ini menjadi bangsa yang beriman semuanya dan bertakwa semuanya kepada Allah? Sudahkah? Sekali lagi, sudahkah? Belum kedengeran? Sudahkah? Belum. Bagaimana